Saya sekarang akan membahas tentang 10 jalan kama baik, dan ini sangat penting buat Anda untuk Anda pahami sebaik-baiknya ya, supaya Anda bisa menghindari perbuatan ini dan juga Anda bisa membebaskan diri Anda dari depresi karena pikiran-pikiran yang salah yang seperti tadi saya sebutkan ya. Ada kalimat jalan di sana ya. Tidak semata-mata 10 kama buruk, tetapi 10 jalan kama buruk. Istilah jalan itu muncul pada saat seseorang melakukan kama dan semua faktor-faktor kama tersebut dipenuhi. Nanti akan kita bahas apa itu faktor-faktor kama ya. Pada saat semua faktornya terpenuhi, maka kama menjadi jalan kama. Efeknya apa kalau dia menjadi jalan kama? Efeknya adalah dia bisa menjadi kama produktif untuk bisa memproduksi kelahiran kembali atau juga bisa memproduksi penderitaan dan kebahagiaan di sepanjang kehidupan. Sebaliknya, kalau kama tertentu faktornya katakanlah ada 5 faktor, 1 faktor tidak terpenuhi, dia tidak bisa menjadi jalan kama. Dia tidak bisa menjadi kama produktif, tetapi dia akan menjadi kama pendukung atau kama penghancur atau kama apa? Pengganggu, penghalang. Kita udah belajar itu kan. Contoh nih, seseorang terbiasa ingin menyakiti makhluk lain, tetapi faktornya tidak terpenuhi ya. Meskipun faktornya tidak terpenuhi, tetapi kan kemarahan sudah sempat muncul. Akhirnya kemarahan dia ini menjadi kama penghalang, menghalangi kebahagiaan dia. Sangat mudah dipahami ya. Mereka yang suka marah-marah ya, kama marah-marahnya itu akan berbuah dengan menghalangi kebahagiaan mereka. Meskipun mereka adalah orang yang sukses di dalam kehidupan ini, orang yang kaya raya, orang yang ganteng, orang yang cantik, tapi karena pemarah maka karma-karma kemarahannya menghalangi kebahagiaan dia, memperpendek kebahagiaan dia dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu istilah jalan ya. 10 jalan kama buruk dibedakan menjadi yang pertama 3 kama melalui pintu tubuh yang buruk. Ya, jadi ini sangat penting untuk Anda pahami keseluruhannya ya. Yang pertama 3 kama buruk yang melalui tubuh adalah membunuh makhluk hidup, mencuri, kemudian perilaku salah dalam mencari kenikmatan indrawi atau berzinah ya. Pelanggaran 3 sila yang pertama itu adalah kama buruk melalui tubuh ya. Nah sekarang kama tersebut meskipun disebut kama tubuh juga bisa muncul di ucapan. Bagaimana pembunuhan bisa muncul melalui pintu ucapan? Kalau di dalam kitab suci diberi contoh seorang raja memerintahkan algojonya gitu ya, itu tolong si kriminal itu dibunuh gitu. Nah, jadi rajanya melakukan karma membunuh melalui order, perintah, ucapan ya. Kemudian kita lihat yang pertama, membunuh. Apa saja faktornya supaya bisa menjadi jalan kama ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama harus ada makhluk faktornya. Yang kedua dia mengetahui bahwa itu adalah makhluk ya. Kalau seseorang tidak mengetahui bahwa itu adalah makhluk, maka faktor yang ini tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kehendak untuk membunuh, itu yang penting harus ada ya. Kemudian ada usaha untuk membunuh dan berakibat kematian. Kalau kelima faktor ini terpenuhi, maka kama membunuh telah menjadi jalan kama. Maksudnya jalan kama apa? Berarti dia bisa menjadi kama produktif, bisa membuat dia terlahir di alam bawah ya. Kalau satu faktornya tidak terpenuhi ya, maka dia bukan jalan kama. Dia hanya akan berfungsi sebagai kama pendukung, penghalang dan lain sebagainya. Itu maksudnya ya. Kemudian bobot kama. Nah, ini yang sering didiskusikan di dalam grup-grup ya. Jadi bagaimana dong kalau rumahnya ada rayapnya? Nah, kemarin apa itu rumah cacing ya. Ya. Kalau orang cacingan gimana gitu. Kalau cacing sudah didefinisikan sebagai makhluk hidup ya sudah pasti itu membunuh. Tetapi di dalam abhidhamma kama mempunyai bobot juga ya. Katanya ahli hukum itu kan bisa memanipulasi hukum. Ahli kama juga
Nah, bobot kama membunuh itu tergantung kepada objeknya juga. Kalau yang dibunuh binatangnya kecil, maka bobot kamanya kecil. Ini saya tidak sedang men-encourage Anda untuk membunuh. Ya, tidak. Tapi inilah hukum yang bekerja. Kalau objeknya binatangnya kecil, maka bobot kamanya kecil. Binatangnya besar, bobot kamanya besar. Kemudian kalau objeknya itu manusia, tergantung lagi kepada objeknya. Kalau manusianya bermoral, nah berbahaya. Ya. Kalau manusianya tidak bermoral, berarti bobotnya kecil, bukan berarti Anda harus membunuh yang tidak bermoral loh ya. Ya, saya tidak mendorong Anda untuk melakukan hal seperti itu. Apabila kualitas objeknya sama, moralnya sama, maka kemudian bobotnya dibedakan ke dalam besar kecil usaha dan kilesa yang terlibat. Maksudnya begini, seberapa intens usaha Anda untuk seseorang untuk menghancurkan kehidupan makhluk lain. Ya, dengan kilesa yang sebesar apa, sekuat apa, dengan kemarahan yang sekuat apa. Kan ada kan seseorang membunuh semut dengan kemarahannya sedikit, ada seseorang membunuh semut dengan marah sekali gitu. Nah, bobotnya berbeda. Bukan dinilai dengan oleh semutnya saja, tapi oleh usaha dan oleh emosi yang terlibat di dalam pembunuhan tersebut, ya. Nah, saya tadi katakan kalau 4 faktor itu tidak terpenuhi maka dia bukan jalan kama, ya. Nah, sekarang membunuh itu bisa melalui pintu tubuh dan juga ucapan, ya. Kalau di dalam kitab suci kita begini, seseorang bermaksud untuk membunuh rusa, ya. Dia bermaksud untuk membunuh rusa, kemudian sudah mempersiapkan senjatanya, dia ingin berburu ke hutan, tetapi begitu masuk hutan, ya, ternyata dia tidak dapat rusa satupun. Jadi bukan jalan kama membunuh, tetapi unsur yang lain sudah terpenuhi. Jadi artinya apa? Dia tetap saja melakukan kama buruk, ya, perilaku buruk, tetapi melalui bukan kama tubuh buruk, bukan, tetapi dia semata-mata hanya perilaku tubuh yang buruk. Sudah ada kehendak ingin membunuh rusa, senjata sudah disiapkan, usaha sudah dilakukan, tapi begitu masuk hutan tidak ketemu rusa, beruntunglah si rusa itu. Ya, jadi dia tidak jadi melakukan karma buruk, membunuh, tetapi apa? Perilaku tubuh yang buruk, kayak ducarita bahasa Palinya. Efeknya ada, dia nanti akan menjadi kama pendukung, yang akan mendukung penderitaan Anda, kama penghalang yang akan menghalangi kebahagiaan Anda, dan seterusnya. Efeknya ada tetap, ya. Jadi jangan bahagia, oh berarti selama ini banyak kama saya yang bukan kama jalan, ya. Meskipun bukan jalan, dia akan mendukung penderitaan. Kan kita udah belajar, ya, kama buruk akan mendukung apa? Penderitaan, kan? Mendukung buah karma buruk. Kama buruk akan menghalangi apa? Menghalangi buah kama baik. Kan begitu, ya, teorinya. Nah, di kitab suci ini juga menarik ini. Ada pertanyaan, apakah kama membunuh tidak bisa melalui pintu batin? Kenapa hanya pintu tubuh dan ucapan? Dipertanyakan oleh salah satu kelompok sektarian 2600 tahun yang lalu. Pada waktu Buddha mengatakan ini hanya kama tubuh dan ucapan, di kitab komentar dibahas. Ada kelompok sektarian yang menanyakan, loh, kama buruk kan, kama membunuh kan juga bisa dilakukan lewat batin. Terus dijawab oleh murid-murid Buddha, tidak bisa. Kama membunuh tidak bisa melalui batin. Terus kelompok sektarian mengajukan argumen, nah itu mereka yang ahli meditasi itu, ya, yang ahli mengembangkan batin kan bisa melakukan santet dan lain sebagainya gitu. Di zaman India juga ada seperti itu, ya, membunuh melalui kesaktian, ya. Dikatakan oleh murid Buddha, no, pembunuhan seperti itu bukan pembunuhan melalui meditasi gitu. Karena meditasi itu adalah mental culture, menumbuh kembangkan kualitas baik di dalam hati kita gitu. Seseorang yang membunuh melalui santet, dia tetap saja melakukan pembunuhan melalui kama tubuh atau ucapan. Terus dijelaskan bahwa mereka yang ahli santet seperti itu, satu, mereka membunuh dengan mengucapkan mantra, nah, karma ucapan kan? Atau dia membunuh dengan sebelumnya melakukan ritual tertentu. Misalkan di kitab itu disebutkan seseorang harus tidur di dalam kuburan selama berapa hari, kemudian makan dengan tidak memakai garam dan lain sebagainya. Ada ritual-ritual tertentu yang itu adalah merupakan aktivitas tubuh
Itulah mengapa penjelasannya karma membunuh hanya bisa dilakukan melalui pintu tubuh dan ucapan. Dan ada kata-kata yang menarik, kalau seseorang bisa menggunakan kualitas hatinya, pikirannya untuk membunuh orang lain, dia hanya bisa membunuh 1 kali saja. Tidak bisa 2 kali, 3 kali. Karena begitu membunuh sekali, ilmunya berantakan. Ya, kalau dia ingin mendapatkannya lagi, dia harus melatihnya lagi, belum tentu bisa dapat lagi. Ya, itu ada penjelasannya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada ini perasaannya yang menyertai pada saat seseorang membunuh itu bisa tidak menyenangkan, bisa juga atau perasaan sakit di dalam sakit hati ya maksudnya ya, tidak menyenangkan. Jadi meskipun ini maksudnya begini, kalau di dalam kitab suci meskipun seorang raja memerintahkan algojonya untuk membunuh kriminal, penjahat dengan mengucapkan kata-kata sambil tertawa, tetapi di detik terakhir dia ingin benar-benar si kriminal itu membunuh, menurut Abhidhamma perasaan yang muncul selalu saja tidak menyenangkan. Domanassa muncul dari kesadaran yang disertai atau berakar dengan pada kebencian, kemarahan, meskipun dia tersenyum. Ya, nah ya, jadi lihat, karena membunuh selalu berkaitan dengan perasaan yang tidak menyenangkan, maka Buddhism tidak sepakat dengan adanya istilah apa itu? Pembunuhan karena belas kasih itu. Ada kan? Mercy, apa itu? Euthanasia, ya, yang katanya membunuh karena belas kasih ya. Kalau menurut Buddhism tetap saja di detik terakhir memutuskan itu ada perasaan tidak menyenangkan muncul di hati. Jadi itu adalah ada satu kebencian. Kebencian tentu saja tidak kebencian yang meledak-ledak, tapi semacam merasa tidak suka dengan situasi yang sedang dihadapi saat ini. Ya, kenapa misalkan nih maaf, papa saya harus seperti ini, setiap hari kita harus bayar biaya rumah sakit, ya mahal sekali. Ya udahlah, kata dokter diteruskan juga nggak bisa hidup, eutanasia sajalah gitu. Ada perasaan tidak suka dengan keadaan. Jadi selalu saja keputusan itu muncul dari kesadaran batin yang disertai dengan kemarahan atau kebencian terhadap situasi yang sedang dihadapinya saat ini. Nah, itu adalah membunuh.